Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat membimbing istri, membimbing anak, kita kan sebagai imam nih. Betul. Jadi jangan memaksa istri, jangan memaksa anak juga. Kalau bilang kalau nggak dipaksa begini-begini, ya nanti dulu kita lihat istrinya tipe apa. Kalau istrinya itu ya nyantai, lihat suaminya ya nyantai, nggak usah dipaksa pun insya Allah mau. Apalagi tahu si suami itu memang dia berusaha untuk senantiasa dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik ini tidak ada paksaan, jangan ada ego, la ikraha fiddin, jangan ada paksaan dalam agama Islam. Itu harus kita tegakkan. Kemudian cara kita memberikan nasihat, masukan kepada istri atau anak-anak itu tidak juga mengolok-olok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan selalu di dalam bimbingan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video yang telah kita saksikan di awal tadi, yang mana Ustadz Danu menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 256 ini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Menurut Ustadz Danu menafsirkan bahwa seorang imam, seorang suami tidak boleh memaksakan istrinya, tidak boleh memaksa anaknya dalam agama ini, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarkah seperti itu maksud ayat ini? Perlu kita sampaikan bahwasanya makanya perlu dilihat tafsir ayat ini. Tidak boleh menafsirkan kalam Allah ini dengan serampangan. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, tentunya di dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa maksud la ikraha fiddin itu adalah la tukarrihu ahadan ila dakhuli bi dinil Islam. Tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Artinya apa? Ketika seseorang telah memiliki agama, maka kita tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang yang telah memiliki agama. Kalau hanya sekedar mendakwahkan kebenaran Islam, itu boleh. Tetapi memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam, inilah yang tidak boleh. Ingin kita sampaikan bahwa asbabun nuzul ayat ini telah diceritakan oleh Said Tantawi di dalam kitab Tafsir Al-Wasit, bahwa Ibnu Abbas telah menceritakan ada seorang sahabat Ansar, ya, dari Bani Salim bin Auf, yang dikenal, beliau ini lebih dikenal dengan sebutan Husain. Jadi sahabat Ansar yang bernama Husain ini memiliki dua orang anak, dua orang putra, ya, yang mana kedua anaknya ini beragama Nasrani. Ya, sementara Husain ini sendiri beragama Islam, dan Husain ini pingin kedua anaknya ini untuk menganut agama Islam, ya, ingin memaksa anaknya untuk beragama Islam. Kemudian hal ini diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian turunlah ayat ini, la ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan agama kepada orang yang telah memiliki agama. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak benar pemahaman yang telah disampaikan oleh Ustaz Danu bahwa seorang imam, seorang kepala rumah tangga memaksa istrinya untuk berjilbab umpama, itu tidak boleh. Ataupun mungkin kalau ada anak yang tidak sholat, kemudian dipaksa anaknya untuk sholat, itu tidak boleh. Apakah seperti itu maksudnya? Tidak sama sekali. Dan bahkan kalau kita lihat perintah Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, murru auladakum bis sholah, perintahkanlah, suruhlah anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, kata Rasulullah. Dan lebih tegas lagi dan lebih keras lagi, dan Rasulullah memaksa, wadribuhum alaiha wahum abana'u asyar, dan pukullah anakmu, ya, ketika diperintahkan kepada mereka kemudian mereka tidak mau, pukullah mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Dan bahkan di dalam hadis Abu Dawud ini, ya, Rasulullah lebih tegas lagi, dibolehkan memukul seorang anak, ya, untuk melaksanakan salat. Apakah ini tidak paksaan namanya?
Maka kita ingin menyampaikan bahwa maksud ayat yang kita sampaikan tadi la ikraha fiddin itu bukan seperti itu. Ya, bukan seperti apa yang dimaksudkan oleh Ustadz Danu ini. Maka hal ini mesti kita jelaskan. Karena tidak boleh serampangan menafsirkan kalamullah. Ya, karena ini adalah kalam yang mulia. Tidak boleh serampangan untuk menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Besar dosanya, dan menurut Ibnu Katsir haram hukumnya menafsirkan Al-Qur'an itu dengan logika semata. Karena Rasulullah telah melarang man qara'a fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berpendapat tentang Al-Qur'an dengan logikanya, menafsirkan Al-Qur'an dengan logikanya semata, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silakanlah ambil tempat duduknya di dalam neraka. Beginilah resiko dan bahayanya menafsirkan Al-Quran tanpa berdasarkan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu pasti akan ngabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, mohonlah padaku, aku akan kabulkan, kata Allah kan gitu ya. Tapi sebenarnya enggak juga ya. Artinya kalau kita langsung ke praktek loh ya, bukan ayat ini salah, enggak, saya nggak bilang ayat ini salah, enggak. Tetapi kenapa prakteknya kok seperti itu? Nah ini kan nggak pernah tahu. Coba Ustaz, kalau kita prakteknya itu dibuktiin beneran sama Allah ayat itu, ud'uni astajib lakum, apa hasilnya? Itu kan kalau kita itu kan hanya personal ya. Itu hasilnya itu bisa di dunia loh kalau memang itu dipraktekkan. Contoh, kalau ayat itu memang dikabulkan oleh Allah Ta'ala beneran, ini beneran ya. Orang Islam itu satu, nggak pernah sakit. Iya. Karena pada waktu duduk di antara dua sujud kan, mohon diberi kesehatan. Filhamni wazhurni warfa'ni warzukni wa'afini wa'afini. Subhanallah. Kalau itu sudah sholat dalam kondisi yang suci ada di hadapan Allah, kenapa orang Muslim itu masih ada yang sakit? Sakit. Masih ada yang susah. Iya, masih ada yang susah juga. Coba kita pikirin. Merasa susah. Iya. Nah, disinilah beda. Kalau saya, kenapa saya malah jarang atau enggak memakai ud'uni astajib lakum? Karena doa itu dikabulkannya oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Kalau di akhirat, ya. Saya langsung bilang, ya. Ya. Kalau di dunia, jangan pakai itu. Kemudian di dalam video yang kedua ini, Ustadz Danu mengutip lagi sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir ayat 60 ya, ad'uni astajib lakum. Kita bacakan lengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum wad'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat ini ad'uni astajib lakum, menurut Ustadz Danu pengabulan doa kan artinya ad'uni astajib lakum itu artinya kan berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan. Nah, menurut Ustadz Danu ayat ini tidak berlaku di dunia dan hanya berlaku nanti di akhirat. Jadi permintaan kita di dunia ini hanya nanti diberlakukan untuk di akhirat, dengan bukti bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit sekali Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Nah, makanya Ustadz Danu berkesimpulan ayat ini pengabulan doa kita ini hanya berlaku untuk di akhirat, dan menurut Ustadz Danu tidak berlaku untuk di dunia. Benarkah seperti itu? Mari kita lihat apa yang telah disampaikan oleh ulama. Tentunya kita memahami ayat ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para ulama, karena kita ini bodoh, karena kita ini sedikit sekali ilmunya, maka kita mesti berpegang kepada pendapat dari para ulama. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ad'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya doamu itu akan kukabulkan. Menurut Imam Al-Baijuri di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid halaman 255, beliau menjelaskan ada 3 cara Allah mengabulkan doa seseorang hamba.
Yang pertama, doa itu boleh saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan hambanya ini di dunia dengan disegerakan. Ya, boleh saja doa seorang hamba itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan hamba tersebut. Kemudian yang kedua, boleh jadi doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu boleh jadi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh saja ditunda di dunia ini dan boleh saja nanti dikabulkan di akhirat. Ya, boleh saja ditunda sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, boleh jadi Allah mengabulkan tidak sesuai dengan permintaannya, cuma diwujudkan dalam bentuk yang lain. Umpama ketika ada seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan rezekinya, mungkin berupa harta, tetapi Allah tidak mengabulkan doanya berupa harta. Barangkali Allah tukar dengan wujud yang lain, yakni yang paling penting itu barangkali Allah wujudkan dalam bentuk kesehatan. Ya, Allah beri dia kesehatan fisik. Inilah bentuk wujud lain daripada doanya tersebut. Allah pilihkan yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Jadi inilah penjelasan para ulama. Artinya bahwa doa kita itu boleh saja dikabulkan di dunia ini dan boleh saja nanti dikabulkan di akhirat. Sementara menurut Ustaz Danu tadi, makna dari ad'uni astajib lakum, doa kita itu akan dikabulkan hanya di akhirat, tidak di dunia. Inilah disampaikan oleh Ustaz Danu. Sementara Imam Al-Bajuri telah menyampaikan bahwa doa itu dikabulkan dengan 3 cara seperti telah kita jelaskan tadi. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.